Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan metodologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 7 April 2022. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke transaksi yang hari ini masih oke juga, 13,569 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah yang besar juga ya, 538,92 miliar, dan didominasi di pasar reguler seperti biasa. Kalau kita lihat juga IHSG hari ini paling strong, mau bursa regional atau bursa US semuanya merah. Cuma ini market masih open ya waktu saya bikin kontennya untuk bursa US-nya. Kalau bursa regional semuanya merah ya, IHSG doang yang hijau hari ini. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dibeli oleh asing, itu ada Telkom 135,1 miliar, BBRI 116,1 miliar, Inco 67,3 miliar, MTEK 44,2 miliar, Arto 42,1 miliar, Unitractor 20,6 miliar, ICBP 17,8 miliar, PTBA 13,9 miliar, Excel 11,8 miliar, ENDF 11,4 miliar, Pakuan 9,8 miliar, Jasa Marga 9,1 miliar, Astra 8,5 miliar, Akra 6,3 miliar, Avia 5,1 miliar, Palem 5 miliar, dan Esedware 4,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada ITMG 59,7 miliar, Bank Mandiri 41,7 miliar, SMKR 29,4 miliar, KLBF 27,7 miliar, BBCA 21,6 miliar, Alfamart 19,5 miliar, Bukalapak 16,8 miliar, Unilever 16 miliar, Gudang Garam 12,5 miliar, TBIG 12 miliar, Adarius 11,9 miliar, MDKA 11 miliar, Sido 10,3 miliar, dan BBNI 8,4 miliar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu yang hari ini berhasil rebound. Kalau teman-teman ngikutin konten dari kemarin ya, ketika IHSG saya bahas dia reject dari resisten atas, kena tanggal 5 April, lalu tanggal 6 April dia kemarin koreksi, tapi hari ini berhasil rebound. Nah, itu juga kemarin masih sesuai dengan view secondary trendline yang masih belum dijebol nih kan. Pas di area trendline, dan artinya IHSG masih merespon trendline yang minor ini atau secondary trendline-nya. Kita bisa tarik resisten atasnya juga untuk si secondary trendline ini, mungkin seperti ini ya. Ini supportnya di sini, sedangkan resistnya ada di area sini. Kalau menurut saya, nih ya. Dan kalau misalkan besok dia berhasil breakout dari 7150, itu area krusial banget karena all time high, terus juga bakal ada resisten uptrend line majornya atau tren utamanya. Kalau dia berhasil breakout, trennya bakal menguat. Dan hari ini valid IHSG membuat support baru di area 7100 nih. Soalnya dia sudah retest dan sudah mantul, cuman sayangnya belum higher high karena high-nya ada di 7147, sedangkan hari ini high-nya cuma sampai 7145. Low kemarin 7090 dan hari ini low-nya 7097. Nah, ini kita bisa gunakan candle inside bar juga ya. Karena candle hari ini berada di dalam candle kemarin. High-nya kan kemarin di sini, low-nya di sini, sedangkan hari ini high-nya di sini dan low-nya di sini. Artinya candle hari ini berada di dalam candle kemarin. Kalau misalkan candle inside bar kayak gini, candle mother candle-nya atau candle sebelumnya itu bisa digunakan sebagai support dan resisten atas bawahnya itu. Jadi untuk saat ini IHSG bisa digunakan sebagai resistennya di area 7147 atau high kemarin sampai 7150. Ini kira-kira di sini ya, 7147 sampai 7150, dan supportnya berada di area 7090 sampai 7100 kalau menurut saya. Tuh. Jadi saat ini IHSG berada di range ini. Kalau misalkan besok dia berhasil break, itu bakalan cakep.
bisa ke targetnya ya mungkin bisa sekitar 7070-an, tapi kalau misalkan dia besok jebol dari 7090 ya, next stopnya atau support selanjutnya ada di 7050 seperti itu. Enak buat patokan ini 7090, karena kalau misalkan jebol 7090 trend line-nya juga bakal patah ya untuk yang secondary trend line-nya ini. Nah ini kalau dia besok jebol 7090 ada potensi bisa jebol juga untuk trend line-nya. Jadi mungkin untuk saat ini IHSG bisa dinaikkan, ibaratkan ini trailing stop ya, dinaikkan, batasi resikonya di 7090. Selama nggak jebol nggak masalah, kalau misalkan jebol ada potensi ke 7050-an, dan resistennya itu tadi. View masih sama, asing masih masuk terus, dan selama IHSG tidak patah dari uptrend line-nya yang warna merah ini, tidak ada masalah sama sekali. Nah entah kenapa saya pengen ngecek intraday, siapa tahu ada pergerakan menarik ya, atau membentuk pattern-pattern tertentu. Oke, cukup menarik di 15 menit nih. Kelihatan ada resist di sini ya, 7143. IHSG juga bikin higher low di 15 menit dengan support di 7116. Ini bisa buat trigger satu lah bahasanya untuk intraday. Kalau besok jebol 7116, next stopnya berarti di 7090. Kalau misalkan dia jebol 7090, baru next stopnya di 7050. Tapi kalau dia nggak jebol dari 7116 dan malah break 7143, 47 tadi, arahnya bakalan ke atas seperti itu. Ini tadi kan range yang lebih besar ya. Kalau range lebih kecil ada di sini 7016 15-an sampai 7140-an seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja, karena untuk candle hari ini IHSG tidak higher high maupun tidak lower low seperti itu. Ini paling enak buat range, tinggal kita lihat dia break ke atas atau jebol ke bawah. Tapi kalau dilihat dari trend line, terus juga dilihat dari flow asing, harusnya sih masih bagus. Cuman yang market selalu benar, tinggal kita lihat kira-kira dia break ke atas atau ke bawah. Gunakan angka-angka tadi buat triggernya, entah batasi resiko atau untuk trigger breakout seperti itu. Sorry. Untuk IHSG, langsung saja kita masuk ke beberapa saham yang dijualin oleh asing. Saya mulai dari Alfamart yang hari ini koreksinya lumayan ya. Oke, kurang enak banget ini candlenya ya. Hari ini Alfamart turun 5,28% dengan volume yang besar juga. Dan saya rasa, sebentar, ini kan kemarin high-nya 1550 ya, low-nya 1020. Nah, kalau kita lihat ternyata Alfamart memang sudah kejedot tren resisten. Ini kan resisten all time high. Ini konten yang saya bikin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu ketika Alfamart di sini ya, tanggal 1 April saya bikin konten Alfamart. Ini sudah cakep ya karena dia reject dari support. Tuh, teman-teman bisa ngecek kontennya kalau misalkan teman-teman mau ngecek ya beberapa hari yang lalu. Dan saya set target all time high-nya Alfamart ada di sini. 1750 sampai 1875. Nah, hari ini dia kena di 1750. Kemarin kena 1750 lalu ada reject seperti itu. Nah, worst case scenario kalau misalkan besok nggak ada coveran ya, Alfamart turun sampai sini bisa juga 1460 sampai 1550. Yang jelas untuk support saat ini ya ada di 1550, dan kalau dia dijebol nextnya bakalan ke 1435. Selama nggak jebol yang 1435 itu tidak masalah, tapi kalau sampai jebol 1435 baru bakalan kurang bagus seperti itu. Jadi tuh untuk support sekarang 1550, nextnya di 1435. Sesuatu yang wajar dia kena target lalu koreksi ya, makanya itu pentingnya trailing stop kalau dia kena target. Dan ya dia juga belum ada higher low, ini masih satu swing high kalau menurut saya, jadi bakal lebih sehat kalau koreksi dulu. So far selama tren tidak berubah, arah masih oke, tinggal kita pantau ketika nanti dia ada reject di area support yang tadi bisa digunakan seperti itu. Lihat dalamnya, kemarin distribusi, hari ini distribusi juga. Cuman so far by trend line masih sangat oke, sangat bagus. Dan ya tinggal batasi resiko aja. Kalau teman-teman average-nya bawah bisa pasang trailing stop, kalau average-nya di atas jangan lupa stop loss-nya. Oke, saya kira ada gap ternyata enggak ya, jadi aman. Tinggal gunakan support-support tadi. Itu untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek Bukalapak deh. Yang kemarin terlihat mau reversal, tapi kok sekarang turun lagi, siapa tahu nih bisa dimanfaatkan untuk entry. Oke,
Hari ini Bukalapak turun 3,78% dengan volume yang kecil ya. Kalau kita lihat volumenya si Bukalapak ini tuh, dan dia closingnya pas di support. Ini kan support ya, 356 ini support dan dia closing di sana. Bentuk-bentukan kayak gini kalau menurut saya bentuknya bakalan kayak gini untuk si Alfamart. Kalau menurut saya skenarionya kok Alfamart lagi sih, untuk Bukalapak ini bakalan bikin bullish flag kalau dia masih mau bullish. Yang jelas kalau dilihat dari bentuknya ya, ini kalau misalkan besok dia jebol dari 356 itu bakalan short term reversal. Kenapa? Karena di sini dia membentuk lower high dan lower low kalau jebol 356. Tapi sisi bagusnya adalah volumenya mini ketika koreksi. Jadi makanya saya masih agak optimis bisa membentuk continuation bullish flag. Kalau dia memang besok jebol turun sampai ya mungkin 350 sampai 346. Itu support selanjutnya untuk si Bukalapak. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia nggak jebol lalu break ke atas, break neckline di 376, yaudah dia bakal lanjut ke atas. Jadi itu untuk support sekarang di 356, next supportnya 350 sampai 346. Kalau jebolnya di 342, sini ding, jebolnya di 334 baru kurang bagus untuk si Bukalapak. Seperti itu. Untuk resisten 1 di sini 376, break 376 udah bagus kalau menurut saya. Bakal lebih bagus kalau break 390 seperti itu. Batasi resiko aja, kita bisa tarik pakai Fibo juga ya. Nah, agak jauh sih memang supportnya. Jadi ya kita lihat aja dia mau koreksi sampai mana. Kita bisa tarik di sini juga Fibo-nya. Ini low-nya 296 sampai high-nya 390. Nah, ini baru terlihat menarik kan. 342, 354, 332 itu support-supportnya Bukalapak saat ini. So far selama koreksinya volume kecil dibandingkan volume naiknya itu tidak masalah. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada candle merah ARB volume besar, ya mungkin ada yang jualan. Tuh, batasi resiko aja, gunakan support-support tadi untuk si Bukalapak. Dilihat dalamnya buy moving average sebenarnya sudah cakep banget loh, serius teman-teman. Kalau kita lihat ya, Bukalapak ini sejak IPO nggak pernah di atas MA50 nih. Di sini mungkin di atas MA50 ya, tapi MA50-nya belum muncul karena belum 50 hari dari IPO. Cuman semenjak MA50-nya muncul, dia tuh sudah saham downtrend. Nggak pernah closing di bawah MA50 dan sekarang sudah closing di atas MA50. Tuh. Cukup menarik, ini juga di support 356 ini krusial banget. Kalau jebol ya next supportnya tadi, tapi kalau nggak jebol bakal menarik kalau menurut saya. Lihat dalamnya terjadi normal distribusi, mungkin dia mau nunggu MA20 nya bisa juga ya, pas di 340 supportnya. Batasi resiko dulu aja, kalau udah ada candle reject satu lagi itu baru bakal menarik. Karena kalau kita lihat candlenya hari ini sellernya masih kuat nih ya, sellernya masih sangat kuat, tapi volumenya kecil. Itu aja sih. Wait and see dulu kalau menurut saya. So far masih bagus untuk si Bukalapak. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek INKP mungkin ya. Lama nggak kita bahas kertas-kertasan ini. Karena memang ya akhir-akhir ini pergerakannya tidak signifikan. Saya jarang ngecek saham yang pergerakannya kurang signifikan. Oke, kita hapus dulu aja biar nggak kotor. Hari ini NKP turun 1,56% dengan volume yang cukup besar ya, di atas rata-rata. Dan kalau dilihat view-nya INKP ini baru ada uptrend di sini ya, uptrend channel, uptrend support tuh. Cuman kelihatan banget kalau reject-nya tuh kuat di sini. 8.175 sampai 8.200 itu kuat reject-nya. Kena di sana, sellernya muncul, kena lagi, sellernya muncul, dan volumenya masih besar. Tuh. Untuk view, mungkin bisa ascending triangle, dan kalau menurut saya selama dia tidak jebol neckline di 7.800 ya, INKP nggak masalah. Tapi kalau dia sampai jebol 7.800, saya rasa ada potensi short term reversal dulu dan bakal ke support selanjutnya di sekitar 7.500. Tuh, jadi kuncinya di 7.800. Kalau nggak jebol nggak masalah, tapi kalau jebol dengan volume besar, next stop bisa 7.500. Kenapa? Karena ini bisa double top. Top 1, top 2.
Kalau jebol 7.800, target 7.500. Tapi kalau misalkan dia respon dari tren lainnya ini ya, bisa aja besok dia rebound, bikin ascending triangle pun bisa juga. 1, 2, 3. Dengan resisten krusialnya di 8.200. Kalau break 8.200 baru bagus kalau menurut saya INKP. Seperti itu. Jadi ya, kalau untuk sekarang mungkin belum kuat tren ya, tinggal gunakan angka-angka tadi dulu aja. Bentuknya lebih masih ke konsol sih. Kita lihat dalamnya, saham sideways, moving average kurang kuat digunakan, distribusinya cukup besar, akhir-akhir ini juga, jadi batasi resiko dulu aja, gunakan angka-angka tadi. Tuh, untuk INKP, lanjut coba kita cek, apa nih, ASA kayak menarik, kemarin juga bentuk-bentukan mau reversal, ini dia koreksi, siapa tahu besok bisa jadikan watchlist ya, kalau baru pullback. Oke. Hari ini ASA turun 1,6% dengan volume yang masih besar juga, tapi terlihat ada reject ya dari si ASA ini. Kemarin ASA reversal, dia di sini jebol atau breakout dari downtrend channelnya. Nah, di sini kan dia breakout, lalu membentuk pattern cup and handle atau double bottom atau apalah itu. Yang jelas dia higher low dan higher high. Tuh. Setelah itu dia retest, lalu akhirnya naik. Tapi kejedot resisten di sini 2750 2 kali dan membentuk pattern double top. Jadi untuk sekarang ASA ada short term reversal juga karena dia jebol dari neckline-nya ya di 2530 ini. Ini top 1, top 2 dengan target ya mungkin bisa ke sini. Nah, ini pas area support juga sebenarnya. Nih ya. Area supportnya ASA saat ini di 2340 sampai 2320. Ya kalau kita buletin mungkin bisa 2340 sampai 2300 lah. Itu supportnya yang cukup kuat. Untuk sekarang ada support juga di 2420. Ini support dia juga ya. Kalau misalkan dia jebol area itu, next stepnya baru di sini. Sampai 2350 sebenarnya masih nggak jelek ASA ini ya. Bisa aja dia pullback atau retest dari reversalnya dia. Itu nggak masalah. Tuh, yang jelas tinggal average-nya di mana aja. Kalau average-nya di atas ya perlu harus diatur. Tapi kalau average-nya di bawah, ya kalau menurut saya santai-santai aja, tidak masalah juga sih untuk si ASA ini. Tuh, tapi kalau dia jebol dari 2320, lalu dia jebol lagi dari 2100, itu baru bakalan jelek untuk si ASA. So far kita lihat dulu aja, karena memang hari ini volumenya masih besar juga ya sama kemarin. Tapi bagusnya, walaupun hari ini volume besar, reject-nya kelihatan. Nih, kalau kita bandingin juga lebih kuat buyernya kan daripada sellernya. Sellernya nge-short dari sini 2500 sampai 2460. Ya turun sampai 2400 lah. Tapi ada tekanan beli sampai 2460. Jadi sudah mulai muncul buyernya. Tinggal kita lihat dia mau ngapain. Apakah turun sekali lagi atau langsung naik. Yang jelas itu resisten sekarang udah 2530 udah jadi resist. Untuk support satunya di 2420. Support selanjutnya ada di sekitar 2340 sampai 2300. Itu yang krusial di sana. Pakai Fibo bisa juga, kita tarik Fibonacci. Nah, pas kan? Ini 0,618 ya di area 2360 sampai 2340. Jadi saya rasa bakal menarik kalau ada reject dari sana ya. Syaratnya ada reject. Kalau besok teman-teman ada di sana itu namanya spekulatif buy karena belum ada konfirmasi. Tapi kalau misalkan besok ASA ada pantulan dari area itu dengan volume yang bagus, itu bakal menarik kalau menurut saya. Batasi resiko aja, gunakan support itu tadi. Dilihat dalamnya kurang enak sebenarnya ya. Sempat mencoba closing di atas MA20, tapi jebol lagi dan sudah lower low. Untuk brokernya juga belum kelihatan akumulasi yang signifikan. Jadi batasi resiko dulu aja, gunakan support tadi. Itu untuk ASA. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing hari ini. Telkom kemarin udah kita bahas ya. Beberapa hari ini yang gerak masih saham-saham komoditas. Kita cek IJBB aja deh, yang dia malah rebound. Terakhir view saya jelek banget soalnya IJBB ini. Cuman malah ada coveran dan sekarang ditarik lagi. Ya itulah, market selalu benar. Oke. Hari ini IJBB naik 2,36% dengan volume yang cukup menarik. Terakhir view saya kan IJBB seperti ini ya. Pertama, untuk dari view besarnya nih, yang saya post di Instagram juga, IJBB ini udah patah dari uptrendnya. Dia kan membentuk uptrend ya, dari dia awal IPO tahun 2011, dia membentuk uptrend channel, terus naik
Nah, di tahun 2020 kemarin dia patah. Uptrendnya patah, lalu habis itu pullback di sini ya. 2020 juga pullback dan setelah itu dia double top akhirnya turun. Sejak saat itu ICBP membentuk lower high terus. Ini kan high, di sini low, di sini lower high, di sini low, di sini lower high. Dan kemarin pada bulan Maret itu ICBP breakdown dari area demand, which is ICBP sudah membuat lower low yang sebelumnya high, low, lower high, low, lower high. Nah, sekarang sudah lower low. Artinya sudah ada indikasi untuk masuk ke fase downtrend. Seperti itu. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, tadi kan bigger time frame ya. Kalau dari time frame kecil, di sini saya lihat juga potensinya kurang enak sebenarnya untuk si ICBP ini. Terakhir kan dia turun ya dari sini 8.600 sampai 7.400-an. Tapi di sini dia membentuk pattern yang namanya descending triangle juga. Nah, di sini descending triangle. Dan kemarin sudah di breakdown pada tanggal 28 Maret. Ini kalau menurut saya perfect descending triangle kalau teman-teman lihat ya. Kenapa? Karena volumenya sangat mendukung. Nih, ketika impulsive movement, pergerakan kuat ya, ini volumenya besar-besar buangannya. Tuh. Setelah itu waktu dia konsol descending triangle di sini, volumenya mengecil. Ketika breakdown pada tanggal 25 Maret volumenya gede banget. Tuh. Nah, worst case skenario kenaikan saat ini adalah pullback. Itu worst case skenario. Cuman bakalan bagus kalau dia berhasil buat higher low dan higher high. Itu aja. Tuh. Tapi kalau misalkan si ICBP malah lower low, which is supportnya sekarang di 7.200, kalau dia jebol 7.200 itu berarti ini adalah pullback. Seperti itu. Pullback area yang sebelumnya demand jadi supply untuk turun lebih dalam, memulai fase downtrendnya. Itu untuk view jeleknya. Kalau untuk view bagus apakah ada mas? Ya kalau dilihat-lihat bisa juga kayak gini ICBP. Nah, ini dia malah bisa falling wedges. Ini juga menarik juga sebenarnya view-nya. Pattern reversal ya, dengan target bisa ke sini 7.800. Di sini falling wedge. Lalu di tanggal 1 April dia berhasil breakout, reject, pullback, udah respect di sini, tidak membuat low baru dan hari ini naik dengan volume yang bagus juga. Syarat dari reversalnya ICBP harus break 7650. Dan kalau dia break 7650 targetnya bisa ke sekitar 7.800. Kalau dia breakout dari 7.800 saya rasa skenario bearish kemarin false atau gagal, false break. Tapi kalau misalkan ini pullback lalu lower low ya berarti ini namanya retest. Tinggal kita lihat dulu aja amannya, tunggu aman dulu aja. Untuk yang pergerakan seperti ini biarkan wait and see dulu aja kalau menurut saya ya. Tuh karena dia kemarin breakdownnya kurang enak banget waktu breakdown di area demand ini. Kotak warna pink ini kan area demandnya si ICBP ya. Kemarin buangannya volumenya gede banget. Terus ya itu. Tuh batasi resiko aja untuk saat ini. Lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi. Sorry. Gak fokus, saya agak ngantuk ini. Hari ini terjadi akumulasi ya, small akumulasi. Dan kemarin waktu volume buangan juga disertai distribusi. Jadi memang agak kurang enak ICBP ini. Wait and see dulu aja sih. Kalau memang dia mau reversal ya tunggu dia break 7.650 dulu aja. Tapi kalau misalkan dia gagal break dan malah jebol lower low, harus batasi resiko ketat. Karena pattern reversal sudah ada, continuation-nya pun juga udah ada. Tapi kalau dilihat dengan view lain bisa kayak gini juga. Tuh. Yang terpenting itu selalu batasi resikonya. Itu untuk ICBP. Lanjut coba kita cek. Ini lucu-lucuan nih, kita bahas palem deh. Jarang banget saya bahas palem ini, karena kalau dia baru naik atau baru turun, biasanya nggak masuk ke RTI bisnis. Cuman ini kebetulan dia masuk top net buy dari asing. Jadi tumben-tumbenan aja nih palem ini masuk ke top net buy. Oke, kita mulai dari mana? Review dulu ya, dari sini dulu. Nih, ketika di bulan Oktober 2021, palem itu kan bikin double bottom ya. Bottom 1, bottom 2, di sini dia breakout arah dengan volume besar. Dan setelah itu dia breakout dari apa nih? Cup handle juga bisa juga sebenarnya. Tapi ya gede banget ya. Ini cup, lalu ini handle-nya. Dia breakout area 625,
naik sampai sini 1135, lalu setelah itu turun pullback ke area 620 lagi. Dan bagusnya dia reject dari area 620. Artinya apa? Saat ini area 620 sudah menjadi area support kuatnya dia. Yang sebelumnya di sini resist, ketika di breakout menjadi area support. Resistance become support. Tuh. Ketika kemarin dia di 620, dia membentuk pattern reversal di sini ya. Ini ada yang namanya ascending triangle atau double bottom atau cup handle atau apalah itu. Yang jelas ketika kemarin si Palem breakout pada tanggal 2 Maret ini dia arah ya. Tuh volumenya bagus. Tuh. Di sini dia sempat naik, kena sell on strength di 945, turun. Lalu di sini dia konsolidasi, membentuk symmetrical triangle ya. Nih. Dan akhirnya berhasil break naik lagi, tapi dibawa turun lagi nih. Candle-nya nggak enak banget ini. Opennya di atas langsung di short, opennya di atas langsung di short, dan akhirnya turun lagi sampai ke area sini 720. Yang bagus apa? Yang bagus di 720 dia ada reject. Yang artinya sebelumnya di sini dia resisten, sudah menjadi support. Akhirnya dia mantul dan breakout 945 dan sekarang closing di 1045. Untuk saat ini ada potensi pattern yang namanya cup handle dari si Palem ini ya. Karena dia breakout 950 tuh. Di sini cup-nya, lalu ini adalah handle-nya. 950 itu juga Fibonacci 0,618. Ini kemarin 1140. Low-nya sampai sini. Nah ini kan Fibonacci 0,618 ya. Dia breakout kemarin 6 April dan sekarang sedang galau. Naik enggak, turun juga tidak terlalu kuat. Jadi 50-50 candle-nya seperti ini. Palem ini menarik banget kalau misalkan dijemput di 950-an ya. Yang hari ini low-nya 980 doang sudah ada reject. Dan kalau misalkan besok dia higher high, target selanjutnya adalah di 1140. Tuh. Dan kalau dia break dari 1140, baru saya rasa dia bisa ke target cup handle-nya. Itu di sekitar sini. 1275 tuh. Yang jelas untuk sekarang view-nya kalau menurut saya masih menarik untuk si Palem ini dan bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness kalau misalkan dia koreksi ke 950. Tapi kalau misalkan dia nggak koreksi ya bisa pakai setup intraday, barangkali dia bikin pattern continuation ya, itu bisa juga. Tuh. Yang jelas kalau misalkan teman-teman masih punya barang ini masih menarik, tapi kalau kita lihat ada potensi bearish divergence ya. Kalau dia dead cross, potensi koreksi bisa sampai 980-an. Tuh, batasi resiko aja kalau menurut saya. Untuk support masih di 980 sampai 930. Selama nggak jebol 930 itu bagus Palem, bahkan bisa dimanfaatkan untuk beli kalau dia ke sana. Tuh. Kita lihat dalamnya, akumulasi bagus. Trend juga bagus, TA juga bagus ya. Salah satu saham yang bisa dijadikan watchlist, tinggal masuk di area bagusnya aja. Itu untuk Palem, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Nah, kita coba cek bank nih. Beritanya kan rame ya. Kemarin dia naik tinggi, hari ini beritanya keluar malah ARB. Ya emang kayak gitu ya, nggak ada makan siang gratis di bursa. Oke, hari ini bank turun 6,77% dengan volume yang cukup besar. Kemarin dia breakout, closingnya bagus juga di sini 2.500. Cuman hari ini kena sell on strength dan closing di 2340. View saya ini support satunya kan kemarin di sini ya 2430 hari ini. Tuh karena itu neckline dari double bottomnya, bottom 1, lalu ini bottom 2 breakout neckline, cuman ternyata dia agak offside. Dan saya rasa besok ada potensi ke support 2 di sekitar 2300 sampai 2660. Harusnya ya, ini support kuat banget. 2600, 2260 ini. Kenapa? Karena hampir semua support bertemu di sini. Cuman support psikologis doang ya enggak. Pertama, ada support klasik horizontal nih ya. Di sini dia support. Nah, ini juga bakal jadi support lagi di area 2260. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada Fibonacci 0,618 juga. Kan low-nya 2050 ya. Sedangkan high-nya hari ini 2600. Nih, pas supportnya juga di area 2260 untuk si alat bank ini. Yang ketiga, ada support moving average juga. Nih, yang dia menuju golden cross itu ada di area sekitar 2240. Artinya apa? Ada 3 support bertemu di sini. Dan itu harusnya bakal jadi support yang sangat kuat ya di area sekitar 2260 sampai 2240 tadi. Tuh, bahkan ya kalau teman-teman nggak begitu pelit antrinya bisa dari 2290. 2290 sampai 2240 itu support kuatnya si bank. Kalau misalkan besok dia ada reject, bahkan ada skenario bagus juga. Bisa dia bikin inverted head and shoulder. Shoulder kiri, lalu ini headnya,
lalu ini calon dia bikin shoulder kanan. Tuh. Tinggal kita lihat aja apakah besok dia jebol atau enggak. Kalau misalkan mau masuk ya tetap harus punya stop loss ya. Kalau jebol 2240 lah itu baru jelek. Tapi kalau misalkan dia dari jack, ada rebound dari sana, itu bakal cakep sih harus ya kalau menurut saya. Tuh. Batasi resiko aja. Kalau misalkan pengen masuk jangan lupa trading plan-nya yang ketat karena ini bahasanya masih menangkap pisau jatuh. Satu hal yang kurang bagus ya, hari ini volumenya besar, itu aja. Kalau misalkan hari ini volumenya kecil ya, wah dia 100% watchlist tuh buat besok. Tuh, batasi resiko aja. Dalamnya hari ini terjadi big distribusi. Setelah kemarin akumulasi terus-menerus ya si bank ini. Baru hari ini distribusi. Jadi so far masih oke. Tinggal kita lihat bisa disupport ada reject atau enggak untuk si bank ini. Batasi resiko aja. Itu untuk bank, lanjut coba kita cek kita coba cek yang hijau-hijau deh, barangkali ada yang menarik. Beberapa small cap ya. Kayaknya itu dulu aja untuk konten hari ini. Nggak tahu kenapa saya kok lelah ini. Mohon maaf ya. Jadi itu dulu aja untuk konten hari ini. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.